Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan kembali kehadiran seorang narasumber yang akan berbagi berkat dengan kita, di mana beliau mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu nyata, sehingga mereka satu keluarga terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus dari latar belakang iman yang berbeda, bahkan dari istilahnya iman yang tadinya dengan iman yang cukup keras, artinya cukup fanatik, tapi bagaimana beliau bisa menerima Tuhan Yesus, bukan hanya satu orang, satu keluarga dilawat Tuhan secara luar biasa. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa. Nah, pada malam hari ini, bagaimana kisah selengkapnya, kita akan dengarkan langsung apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan narasumber ini. Oke, kita sambut Ibu Suryani. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Apa kabar, Ibu? Ya, puji nama Tuhan, saya sehat. Oh, haleluya, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya melihat dari latar belakang Ibu, kita sangat kagum bahwa Tuhan Yesus itu yang pertama, Dia Maha Kasih. Ya, tidak ada yang bisa membantah bahwa itu adalah hakikat Tuhan, itu adalah karakter Tuhan. Itu adalah ciri-ciri daripada Tuhan yang dipahami oleh manusia. Dia Maha Kasih, Dia Maha Baik. Yang kedua, Dia Maha Kuasa, dan kuasanya sudah ditunjukkan kepada Ibu Suryani dan saudara-saudaranya, bahkan juga orang tuanya, sehingga mereka satu keluarga terima Tuhan Yesus. Oke teman-teman, saya tidak akan berlambat-lambatan lagi. Waktu dan tempat saya langsung serahkan kepada Ibu Suryani. Ibu bisa ceritakan dari latar belakang dulu, Ibu bagaimana dulu dari mungkin dari kakek, nenek atau orang tua. Ya, Ibu bisa ceritakan secara lengkap supaya menjadi jelas kapan Ibu bisa terima Tuhan Yesus, bagaimana Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Ibu Suryani, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Ya. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ya, saya diberi kesempatan untuk bersaksi, menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa dahsyat ya. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang terlebih dahulu memilih kita ya untuk menjadi umatnya dan juga untuk dipakai menjadi alat bagi kerajaannya. Nah, saya ingin bersaksi ya, emang saya latar belakang sudah lama sekali. Saya bertobat itu tahun 75 ya, 75 ya, sekitar tahun 75 saya bertobat terima Yesus. Itu waktu saya masih SMP kelas 1 ya. Jadi sudah lama sekali ya, dan saya memang latar belakang keluarga saya itu latar belakangnya Muslim ya. Saya mulai dari papa saya. Nah, papa saya ini kakek saya itu Ambon, tetapi nenek saya sebelah bapak itu orang Banten ya, orang Banten, dan kemudian buyutnya dari oma saya, ada bagiannya apa saya itu buyutnya itu orang Mesir ya, orang Mesir, dan salah satu imam besar dulu di daerah Banten sana ya. Jadi dan nenek saya juga ini, nenek sebelah bapak ini masih ada keturunan Ningrat ya. Jadi dan mereka sangat fanatik sekali. Nah, dulu mereka Muslim ya, papa saya itu Muslim waktu masih kecil dan sampai pemuda. Pada waktu dia pemuda, mereka tinggal di Jakarta, dan dekat rumah mereka itu ada gereja ya, ada gereja, dan dia senang sekali mendengar kalau hari Minggu, kalau lagi hari-hari ibadah itu lagu-lagu gereja itu sangat enak sekali didengar dan dia rasa damai. Dan setiap kali ada ibadah, papa saya selalu duduk di bawah jendela. Nah, jendela zaman-zaman dulu itu kan tinggi-tinggi besar ya. Jadi pendetanya suka lihat itu ada anak muda duduk, bilang, "Nyong silahkan masuk saja." Tapi papa saya tidak mau. Dan akhirnya papa saya masuk gereja dan dilayani, dan papa saya terima Tuhan Yesus, bertobat ya, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dan kemudian ya keluarganya juga jadi bertobat, mamanya juga bertobat, dan kemudian seluruh keluarga dari papa saya sebelah mama ya bertobat ya, adik kakaknya, tetapi memang keluarga besarnya yang di Banten ya masih Muslim. Nah, saudara, papa saya sempat jadi penginjil ya, jadi penginjil waktu zaman-zaman dulu itu, tetapi karena kecewa ya
karena dia melamar satu cewek ya, kemudian ditolak karena kamu mau makan apa dari Injil gitu ya, dan akhirnya papa saya belayar ya, mulai dari itu dia belayar, beliau belayar dan sampailah di Riau. Nah, sampai di Riau kemudian ketemu sama mama saya. Nah, mama saya ini latar belakangnya juga Muslim. Nenek saya sebelah mama itu orang Malaysia. Dan kakek saya itu orang Riau, Melayu. Jadi ya sama-sama orang Melayu asli. Dan mereka juga orang yang fanatik. Nenek saya itu 2 kali naik haji ya. Jadi sungguh fanatik dan juga tekun. Dan papa saya menikah dengan mama saya dengan cara Muslim ya, cara Muslim. Dan kemudian pada waktu mengucapkan 2 syahadat, jadi papa saya harusnya bilang Muhammad Rasulullah, tapi papa saya pelan-pelan sekali, dia tidak bilang Muhammad Rasulullah, tetapi dengan pelan dia bilang Isa Rasulullah. Isa Rasulullah. Dan banyak yang nggak ngeh. Jadi dia merasa wah itu dia tidak menyangkal Tuhan Yesus ya, jadi dia tetap orang Kristen. Tetapi kemudian memang perjalanan rumah tangga sungguh bagus, tadi ekonominya bagus, tetapi kemudian ada satu masalah yang terjadi, mungkin Tuhan izinkan, dan kemudian masalah rumah tangga, ekonominya begitu, kami boleh dikatakan jatuh miskin ya, jatuh miskin dari Riau, kemudian saya masih ingat itu masih kecil ya, kemudian kami pindah ke Jakarta. Di Jakarta pun kami pernah tinggal di Romangun ya, kemudian di satu ruang sekolah ya, satu ruangan sekolah yang tidak dipakai ya, dan kemudian mama saya, papa saya jualan, dan kemudian balik lagi ke Riau. Kami balik ke Riau, ke kepulauan, karena papa saya sakit-sakitan dan kehidupan memang susah sekali. Nah, di Riau itu ya daerah yang dimana fanatik sekali ya, fanatik, Muslim itu sangat fanatik sekali, karena papa saya memang Kristen ya, tapi kemudian Kristen, tetapi nenek saya tinggal sama kami, mama saya Muslim. Nah, karena di arah sana yang begitu keras, saya sering dibully sama teman-teman ya. Memang setiap malam, setiap sore, nenek saya ajak saya ngaji ya, sama adik-adik saya ngajak ngaji. Tetapi kalau papa saya pulang belayar, saya pergi ke gereja sekolah minggu. Jadi itu saya bingung ya, ngaji juga, ke sekolah minggu juga ya. Saya ingat, saya cuma berpikir begini waktu dulu ya, waktu masih SD itu berpikir ya, kalau Idul Fitri itu ya kembali kepada fitrahnya, nanti bikin dosa lagi, Idul Fitri lagi, kembali lagi, kudus, seperti itu. Dan di sekolah minggu pun saya berpikir seperti itu ya. Hari Natal setahun sekali kan, Tuhan Yesus darahnya tercurah di atas kayu salib, nanti bikin dosa, nanti hari Paskah, kemudian disucikan lagi. Jadi saya sama sekali nggak punya konsep, nggak punya pengertian sama sekali ya, tidak ada. Sedangkan papa saya berlayar, ya sudah berlayar lagi ya. Jadi sama sekali tidak mengerti. Nah, keadaan di sana teman-teman ya, memang ada teman-teman yang Muslim yang baik juga, tetapi banyak yang membuli saya. Jadi mereka tuh seenaknya aja ya, karena saya dibilang orang kafir ya, orang Kristen. Jadi kadang-kadang saya dijambak begitu aja, diludah. Nah, saya tipe orang yang nggak mau ngalah. Kalau mereka jambak saya jambak lagi ya. Mereka ludah saya ludah lagi gitu loh. Jadi saya balas, sehingga hampir setiap hari saya tuh berantem ya. Sampai berantem juga sama yang anak laki-laki juga, teman yang laki-laki juga saya berantem karena saya nggak terima, karena saya diperlakukan seperti itu. Jadi sampai kadang-kadang biru-biru badan saya berantem. Memang saya berantem dan saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Dan karena pada saat itu saya suka jualan ya, ini bukan mama saya, orang tua saya yang suruh, tapi memang saya aktif ya, anak yang aktif pada saat itu. Saya jualan, saya ambil kue dari orang lain, saya ambil kue, ambil es lilin, yang gitu ya, kemudian saya jual, saya bawa ke sekolah, kemudian saya bikin meja di depan rumah ya. Nah, kadang-kadang kalau saya lagi nggak ngeh atau nggak lihat,
teman-teman saya tumpahin itu dagangan saya, kue-kue saya ditumpahin, dagangan saya, wah, saya sakit hati banget ya. Mereka bilang ya nggak apa-apa, kita perlakukan mereka dia seperti itu, mati pun nggak apa-apa ya. Jadi saudara, itu pengalaman saya, itu sekian banyak ya dari pengalaman-pengalaman. Nah, tapi bukan berarti semua teman-teman saya yang muslim yang seperti itu, ada juga yang baik, teman akrab saya juga. Nah, satu ketika saya main, waktu zaman dulu tuh kan main yeye ya, zaman dulu tuh yeye, itu yang dari karet, kemudian puter kita lompat begitu ya. Nah, saya menang. Nah, kebetulan saya memang waktu masih kecil itu, apa yang saya buat itu saya menang ya. Di sekolah juga ya, di sekolah saya bikin prakarya, saya bikin apa, dan teman-teman selalu belajar sama saya. Di main juga saya selalu menang. Jadi ada satu anak yang iri banget sama saya, dan banyak yang iri sama saya. Jadi akhirnya karena dia kalah, jadi dia marah sekali sama saya. Jadi berantem kita. Jadi saya juga dulu suka berantem. Aduh, nakal banget deh pokoknya saya waktu masih kecil itu ya. Mama saya juga bingung karena suka berantem. Dan akhirnya berantem ya, udah berantem, mungkin itu orang, anak teman-teman saya itu dendam. Jadi dendam. Jadi satu ketika saya berjalan dengan teman saya ya, teman saya berjalan, dan tiba-tiba teman yang kalah ini bawa 3 orang ya temennya, kemudian dia langsung jambak rambut saya, dia langsung datang, dia pokoknya saya dikeroyok ya. Kemudian teman saya ini cakar muka saya, waktu cakar muka saya, dia punya jari itu masuk ke mulut saya. Udah saya langsung gigit aja ya, karena saya dikeroyok. Jadi saya gigit sekuat tenaga saya, yang berdarah. Berdarah, kemudian nangis anak itu, dia pulang, dia lapor sama abangnya bawa 5 orang. Ada 6 orang kali abangnya, laki-laki semua. Yaitu umur saya mungkin sekitar, ya masih SD ya, 10 atau 11 tahun lah ya. Nah, karena saya di situ saya lari ya, saudara, saya lari, kemudian saya sembunyi di bawah kolong rumah orang. Nah, itu di pantai, rumah itu pantai-pantai, ada kolong, ya, ada kolong. Nah, di situ dia di tepi-tepi pantai, saudara. Untung waktu itu air nggak pasang ya. Jadi saya masuk ke situ, dan kemudian sampai sore, sampai gelap malah. Saya ketakutan sekali ya, karena saya mau dihajar sama abang-abang dari abang dan teman-teman daripada abang teman saya itu. Dan akhirnya sore, nenek saya sama mama saya cari kemana si Neneng, panggil saya Neneng waktu itu. Dan akhirnya teman saya ini kasih tahu ya apa yang terjadi. Dan mama saya nggak terima. Saya lupa apakah itu dibawa di adat atau di polisi, saya nggak tahu, akhirnya diperdamaikan. Nanti saudara, keras sekali ya waktu hidup saya waktu masih kecil waktu itu ya. Jadi benar-benar saya sering sekali dibully ya. Dan saya akhirnya sempat saya bilang, kenapa saya harus dibully seperti ini gitu ya. Padahal nenek saya muslim, mama saya muslim, dan saya juga sering ngaji juga ke surau. Tetapi ya karena memang sebentar saya ke surau, sebentar saya ke sekolah minggu, jadi bimbang, dan saya sama sekali tidak tahu itu Tuhan ya, enggak ngerti ya. Paling saya dengar-dengar, biasanya kalau di zaman dulu itu tuh ya, di Riau itu kita ada hikayat-hikayat, orang kumpul ya, kita pelajaran-pelajaran hikayat, kita kumpul sampai semalaman, kemudian mulai pakai rabana dan sebagainya, dan kemudian cerita-cerita hikayat, hanya itu saja yang saya dengar ya. Dan sama sekali tentang Yesus sama sekali tidak tahu ya, karena memang saya di 2 persimpangan, nggak ngerti apa-apa ya. Nah, mama saya ini sering didoakan sama papa saya. Papa saya itu berdoa hampir 10 tahun lebih buat mama saya, supaya mama saya itu mengenal Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu doa papa saya. Nah, kemudian dia melahirkan anak ya, anaknya itu kalau yang keempat, anak adik saya yang keempat, tapi meninggal ya, itu meninggal, adik saya itu meninggal. Dan kemudian dia mengalami diserang oleh kuasa kegelapan. Jadi mama saya itu setiap malam itu berapa malam itu didatengin kakek-kakek gitu ya, tua dengan tongkat yang mau hajar dia. Dan akhirnya waktu itu masih ada papa saya. Kemudian papa saya tidak lama kemudian harus belayar ya,
Dan papa saya cuma bilang gini, nanti kalau roh itu datang ya, iblis itu datang mau ganggu kamu dalam mimpi, bilang aja dalam apa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya gitu. Jadi itu yang mama saya lakukan. Ya memang betul, akhirnya di hari keberapa, hitungan hari keberapa itu roh itu datang lagi ya menyerang dia, dan dia dengan mimpi yang sangat buruk sekali, dan setan itu datang kepada dia untuk menghajar mama saya. Jadi mama saya ketakutan hanya bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia sebut dia Tritunggal, dan akhirnya itu dia pergi, dan kemudian mama saya tidak lagi diganggu. Nah, mulai saat itu mama saya sudah mulai terbuka ya. Wah, kalau gitu Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu luar biasa manjur sekali ya. Benar-benar ada kuasa. Nah, mama saya sudah mulai terbuka untuk Tuhan, tetapi masih keras, jadi masih Muslim ya. Dan kemudian beberapa tahun, mungkin 1 tahun lebih, mama saya melahirkan lagi ya, melahirkan lagi. Nah, kali ini mama saya mengalami bleeding, jadi pendarahan. Jadi pendarahan yang sangat hebat sekali ya. Waktu itu karena di kota kecil, panggil dokter sedang operasi, kemudian panggil dukun beranak juga nggak ada, dan akhirnya ya nenek saya yang tolong. Itu terjadi pendarahan yang sangat luar biasa, dan mama saya itu semua badannya sudah dingin, jadi sudah dingin semuanya, tetapi dia ingat ya, dia masih ada dalam pikirannya, Tuhan, anak saya mau kemana, ada persimpangan, dan dia juga ya, dia bilang, dia akhirnya berdoa, kalau memang benar-benar Engkau itu Isa, Tuhan ya, tunjukkan mukjizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dan tiba-tiba nenek saya, waktu itu kan di kampung, kemudian ambil jeruk nipis, potong 2, dibakar. Waktu dibakar di tungku, itu kan hangat kan, langsung ditutup dengan kain, dibungkus dengan kain, dan taruh di ulu hati mama saya, taruh di perut, dan akhirnya itu dari itu hangat, dan akhirnya mama saya sembuh ya. Dan dia lihat lagi, oh berarti Yesus benar Tuhan, karena dia bilang, kalau Engkau benar-benar Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu. Dan hanya 1 hari, itu kan 1 hari nggak lama, mama saya segar. Mama saya segar, langsung mama saya baca Alkitab. Dia baca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, mama saya fanatik sekali. Dia dulu sekolah keguruan di Jakarta ya. Kalau nggak salah nama sekolah keguruan itu Widuri ya, itu udah lama sekali. Dan mama saya cerita waktu dia masih di Jakarta, dia tinggal sama pamannya, dia lihat Alkitab di rumah pamannya, dia sobek-sobek. Setelah dia sobek-sobek, maaf, dia bilang, tai ini Alkitab, kemudian dia buang di tong sampah ya. Kemudian di tong sampah di dekat rumahnya, kemudian pamannya lihat, loh, itu kenapa disobek-sobek? Jangan, ini kan kitab suci orang, katanya gitu. Nah, itu akhirnya saudara, karena mama saya mengalami mukjizat itu, dia baca ya Kejadian, baca Wahyu, kemudian bolak-balik. Tidak ada seorang pun yang bimbing, dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi mama saya, papa saya kemudian langsung diberkati ya di gereja ya, karena dulu kan menikahnya secara Muslim. Dan mulai saat itulah kami mulai ke gereja, dan saya sudah mulai, nenek saya nggak lama kemudian meninggal ya, nenek saya meninggal, dan kemudian saya sudah mulai ke sekolah minggu, tapi juga belum tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus ya, nggak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus, jadi nggak ngerti apa-apa ya. Dan mama saya mendengar suara, pergi ke Jakarta sekolah Alkitab. Dan akhirnya kami pindah tahun 74, dan saya sudah tamat SD ya, saya tamat SD tahun 74 ya. Jadi kami pindah ke Jakarta, dan mama saya langsung sekolah Alkitab, cari-cari, dan itu dengan ajaib, dan bilang, Tuhan, saya mau sekolah Alkitab di mana? Tolong pertemukan saya dengan siapa? Dan akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib dipertemukan dengan satu sekolah Alkitab, dan mama saya sekolah Alkitab di sana dulu Inalta ya, dari tahun 74 itu sudah ada, yaitu waktu itu masih seperti sekolah singkat gitu.
Dan saya masih Muslim, saya belum tahu apa-apa juga ya, hanya bingung gitu ya. Mama saya juga nggak terlalu cerita-cerita tentang itu ya. Papa saya juga belayar, jadi memang tidak ada binaan sama sekali. Tapi untuk mama saya suka bawa saya ke persekutuan-persekutuan doa ya. Waktu itu ada persekutuan doa yang namanya Pamukri ya. Persekutuan Angkatan Muda Kristen Injili, kalau nggak salah Kristen lah seperti itu ya. Dan saya terlibat di situ dan akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya di situ saya belajar Alkitab dan saya benar-benar ya, walaupun saya masih SMP dan saya benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan saya sangat termotivasi untuk menginjili orang-orang ya. Jadi saat itu karena memang ada satu bapak rohani saya mengajarkan bagaimana kita harus berbagi, memberikan, mengabarkan Injil. Setiap hari saya bawa traktat. Jadi saya selalu minta sama mama saya traktat. Waktu itu 4 hukum rohani ya. 4 hukum rohani saya belajar. Kemanapun saya pergi, di bus di mana-mana saya pasti kasih. Saya kasih kabar. Bahkan pengemis-pengemis yang ada di jalan, saya duduk pulang dari sekolah, ada pengemis saya duduk, saya ceritakan. Ada beberapa pengemis yang akhirnya terima Tuhan Yesus ya, kemudian ya, saya keluarga dan akhirnya utus mereka pulang lagi ke kampung mereka. Dan saudara, dan saya sama mama saya menjadi penginjil yang sangat luar. Saya selalu diboyong-boyong kemana-mana. Jadi setelah mama saya bertobat dan akhirnya saya adik-adik saya yang injili ya. Adik-adik saya Uti Watimena ya, kenal ya. Uti Watimena itu adik saya dan saya perkenalkan Yesus juga kepada adik saya dan juga kepada adik saya yang nomor 2. Jadi Uti Watimena itu adik saya nomor 3. Saya nomor pertama, kemudian adik saya yang nomor 2 juga saya yang bina mereka dan akhirnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terakhir adik saya ya, dia bertobat waktu ada KKR Stephen Tong ya, dia bertobat. Jadi kami seluruh keluarga sudah menerima Tuhan Yesus dan saya tamat SMA. Jadi tamat SMA saya langsung sekolah Alkitab. Nah, saudara, mulai dari SMP situ ya, saudara, saya mulai mengajar sekolah minggu, mulai diajak-ajak ajar sekolah minggu dan akhirnya saya mengajar sekolah minggu. Saya juga waktu SMA juga sudah terlibat dalam pelayanan pemuda ya, sekolah minggu. Dan tamat SMA saya masuk sekolah Alkitab di Inalta, saya masuk di sana dan kemudian saya lanjutkan ke Filipina ya, dari Filipina kemudian saya lanjut ke Amerika ya, dari Amerika saya pulang. Setelah saya pulang dari Amerika, kemudian saya langsung mengajar di sekolah Alkitab ya. Jadi mulai dari saat itu saudara sampai sekarang ya, saya sudah 30 tahun lebih ya melayani Tuhan. Hati saya menyala-nyala untuk melayani Tuhan, tidak pernah kendor ya. Mulai saya belasan tahun terima Tuhan Yesus, sampai saat ini saya masih di ladang Tuhan dan hati saya tetap mengasihi Tuhan. Karena memang Tuhanlah satu-satunya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada lain lagi. Nah, saudara yang kekasih, kemudian saya juga ya mengajar di beberapa sekolah Alkitab ya. Saya mengembalakan ya, kemudian saya ditabiskan menjadi pendeta dan saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab dan salah satu waktu itu saya mengajar itu adalah di STT Dulos ya, yang ada di Cilangkap dan saya mengajar di situ di Cilangkap. Dan pada waktu ingat pada waktu peristiwa dibakar yang diserbu itu ya, ya itu mahasiswa saya itu Domingus itu yang lehernya hampir putus itu ya. Nah sebenarnya waktu itu adalah jadwal saya juga untuk mengajar siang itu. Nah saya udah siap-siap untuk apa namanya, untuk mengajar dan saya sudah siap dan saya sudah mau nyalakan mobil, tapi badan saya kok nggak enak gitu, badan saya kok rasa nggak enak, rasa demam, kemudian nggak semangat untuk pergi. Akhirnya ya udahlah, saya bilang nggak semangat pergi dan juga nggak enak badan rasanya, jadi saya undur, saya tidak pergi waktu itu, saya nggak. Puji nama Tuhan, sorenya saya kaget luar biasa bahwa
SCT Dulus itu diserang ya, bayangkan kalau saya ada di saya nggak tahu bagaimana. Tapi itulah cara Tuhan menyelamatkan saya ya. Dan suami saya juga pernah pada waktu mengajar juga di sana, mengajar musik. Itu peristiwa Mei ya, Mei juga, bulan Mei yang waktu 13 Mei itu ya. Nah, suami saya juga begitu, pas mau jam ngajar, kemudian start mobil itu gak nyala-nyala mobilnya, didorong-dorong gak nyala. Besoknya baru nyala, ya akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, itu terjadi kerusuhan. Nah, itu kan di sepanjang jalan menuju ke sana juga ya. Jadi saudara, Tuhan itu luar biasa dahsyat. Dan saya melayani orang-orang jalanan juga ya. Saya sempat melayani duduk di Blok M, orang-orang jalanan ya, dan melayani mereka secara pribadi ya. Tidak ada ini, saya duduk saja nongkrong. Waktu saya masih di sekolah Alkitab, saya duduk nongkrong, kemudian saya bagi-bagi traktat, dan kemudian saya melayani pengemis-pengemis ya, kemudian juga anak-anak jalanan di Blok M juga sempat saya melayani di sana secara pribadi. Dan kadang-kadang saya berisiko ya, ada anak-anak yang nakal juga ya. Nah, saudara, selain saya sudah mengajar di sekolah Alkitab, tahun 2000 saya diminta oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, saya dengan suami saya melayani di Kalimantan. Melayani di Kalimantan. Satu ketika suami saya bilang gini, sepertinya Tuhan panggil kita ke Kalimantan. Nah, saudara, ke Kalimantan tuh saya bilang, maksudnya ke Kalimantan untuk apa? Pulang pergi pelayanan? Enggak, tinggal di sana. Tinggal di sana. Nah, saudara, saya itu paling takut hidup susah. Itu dia ya. Padahal dulu waktu masih kecil sih susah ya. Saya pikir gini, tinggal di Kalimantan, saya sudah pergi ke Kalimantan. Waktu saya masuk ke pedalaman, saya mandi di sungai, kemudian ada pisang goreng lewat, ngerti kan maksud saya. Dan saya tidak pernah terbayang untuk tinggal di sana, melayani di sana. Kemudian suami saya bilang, enggak, kita tinggal di sana. Kita tinggal di sana, melayani di sana, dan saya tidak jawab apa-apa. Ya, saya tidak jawab apa-apa, saya diam saja, saya tidak bilang iya, saya tidak bilang tidak. Saya takut bilang iya karena saya takut hidup susah di sana. Itu bekas perang Dayak dan Madura. Dan kemudian saya takut juga bilang tidak, karena kalau itu memang maksud Tuhan. Dan saya berdoa, saudara. Saya berdoa selama 3 tahun. 3 tahun saya diam. 3 tahun saya diam, dan saya tidak memberi jawaban sama suami saya. Nah, setelah 3 tahun, karena memang suami saya itu dulu sekolah di Filipina. Kami ketemu di Filipina. Di suami saya itu sekolah musik di Filipina, dan saya sekolah teologi ya. Saya sekolah sekolah Alkitab. Dan rupanya sekolah mereka itu mau mendirikan satu sekolah bertaraf internasional di Taiwan, dan menawarkan 7 beasiswa se-Asia ya, teman-teman yang dulu se-Asia ya, se-Asia dengan beasiswa yang sangat lumayan pada waktu itu, $16 itu waktu itu ya. Dan itu hanya satu kali saja tawaran. Dan kemudian dia udah 3 tahun suami saya tunjukkan itu, dia tunjukkan ini ada tawaran, ini 7 orang se-Asia, dan ini memang menjanjikan ya, kelas dunia istilahnya ya. Jadi saya diam, saya bilang kita kan sudah berdoa untuk Kalimantan, untuk Ngabang ya, Ngabang. Kita sudah berdoa untuk Ngabang. Suami saya kaget loh, karena selama 3 tahun saya diam aja ya, ngomong-ngomong begitu, tapi saya nggak ada respon untuk pergi ya. Dan saudara, akhirnya bener ini, katanya bener, serius mau ke sana. Iya lah, memangnya lu pikir gue diam-diam gak doa? Saya bilang gitu, gue doa tahu, saya bilang gitu. 3 tahun saya berdoa ya. Dan akhirnya memang Tuhan tunjukkan. Waktu saya di Filipina, saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin ke pedalaman. Saya ingin melayani orang-orang di pedalaman. Karena saya dapat saat teduh, bagaimana orang di Garasa itu dan orang gila itu, dan kemudian setelah dia sudah sembuh, dia bilang dia ingin ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang pulang ke kampungmu. Nah, dulu memang saya rencana mau ke Afrika. Saya mau ke Afrika, ke Cina untuk jadi missionary. Tapi karena saya dapat itu, ya saya pulang ke Indonesia. Ya, dan kemudian
saya pernah bilang bahwa saya ingin sekali ke Kalimantan. Itu dulu ya, karena saya sangat senang sama orang Kalimantan. Dari SMP, SMA ya, saya pengen sekali ketemu sama orang Kalimantan, tetapi nggak pernah ketemu. Satu-satunya saya ketemu satu orang dari Samarinda. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan hati saya. Dan akhirnya Tuhan ingatkan itu semuanya. Akhirnya kami tinggalkan semua dan kami berangkat ke Kalimantan. Kami berangkat ke Kalimantan dan saya dengan anak saya ya, masih kecil-kecil, yang besar itu 2,5 tahun, yang kecil itu masih 9 bulan ya. Orang-orang bilang, Bu, mikir-mikir Bu. Orang biasanya dari kampung ke kota ke luar negeri, ibu dari luar negeri kok ke pedalaman katanya, terbalik. Tapi bagi saya emang ini Tuhan mau saya ke sana. Ya sudah mantep karena 2-3 tahun saya berdoa untuk itu. Dan di sana memang memulai dan Tuhan selalu I will do a new thing. I will do a new thing. Saya ingin melakukan sesuatu yang baru dan saya tidak tahu apa yang baru itu yang Tuhan maksudkan. Nah, saudara, 1 tahun saya di sana ya, sebelum 1 tahun di sana saya saat teduh ya, kemudian saya baca 1 ayat itu bagaimana Tuhan janji bahwa kamu tanda-tanda ajaib akan menyertai kamu akan digigit ular, minum racun dan sebagainya, tapi tidak apa-apa gitu ya. Nah, itu ayat selalu ngomong di pikiran saya. Kemudian berikutnya saya baca Alkitab bagaimana Paulus karam di Sungai Malta, kemudian dia bakar api unggun dan kemudian kayu ya, kemudian ada ular yang gigit dia dan mereka bilang sebentar lagi dia mati, tetapi enggak mati. Dan itu ayat bicara lagi, kamu akan digigit ular tapi kamu tidak mati. Kamu akan digigit ular, kamu tidak mati. Saya bingung kenapa kok kamu akan digigit ular, kamu tidak mati. Akhirnya waktu itu saya ingat, karena memang waktu kami diutus ke Kalimantan, ya karena memang itu berdasarkan kemauan kami tidak ada support. Jadi betul-betul self-supporting. Jadi saya buat rempeyek. Rempeyek saya taruh dari 1 toko, 7 toko, sampai 40 toko. Jadi saya bikin rempeyek, saudara, ya untuk self-supporting, untuk hidup kami. Ya, dan kemudian karena 1 kali itu saya ingat tanggal 17 Februari ya tahun 2001 saya pulang dari pasar, saya nyetir, saya bawa mobil, itu suara kamu akan digigit ular tapi kamu tidak mati, kamu akan digigit ular tapi kamu tidak mati. Akhirnya saya bilang gini, oke Tuhan, saya tidak mengerti ini apa maksudnya. Kalau memang saya akan digigit ular, saya tidak mati, terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai saya sehingga saya selamat tidak mati. Nah, saudara, ular itu paling menjijikan dan saya paling takut dengan ular. Dan benar, saudara, apa yang jadi? Waktu itu saya pulang ke rumah siang ya, sekitar jam 11, jam 12, ada tamu, jadi suami saya nemenin tamu di ruang tamu. Saya ke belakang, saya ngelem itu rempeyek itu. Saya ngelem rempeyek itu ya, saya lem gitu ya. Sambil duduk, itu rumah panggung. Saya pakai pakai celana pendek, saya duduk sambil nyalakan pelita, kemudian saya lem. Tapi kemudian saya lihat di kaki saya kok ada butiran darah ya. Saya bingung, ini butiran darah dari mana ya? Saya ambil kayu ya untuk itu kompor, saya buang itu darah. Kemudian keluar lagi ada butiran darah. Saya bingung, ini dari mana darah ini? Kenapa saya kok ada keluar darah? Sampai 3-4 kali. Jadi saya masih bingung-bingung. Nah, kemudian yang kaki sebelah kiri saya ini kok dingin. Saya pikir angin dari bawah. Kok dingin, tapi kok menjalar ya. Sekali saya lihat, saudara, itu ular sudah melingkar-lingkar di kaki saya sebelah kiri. Saudara bisa bayangkan kaki saya sebelah kiri. Saya langsung berdiri, kemudian saya tendang itu, saya teriak, Yesus, sekuat tenaga saya, betul-betul sekuat tenaga saya. Saya teriak Yesus sampai tetangga saya, suami saya, teman saya keluar, itu saudara, ular tedung, saudara, bayangkan, ular tedung itu, terus orang tetangga yang datang bisik-bisik, tetangga saya 10 menit itu mati digigit ular itu. Terus yang satu lagi bilang gini, paling lama 30 menit mati. Begitu, saudara. Jadi, tapi saya tenang saja.
Tetangga saya sudah sibuk sekali, mereka ambil anak kedebong, taruh di sini ya. Dan ayo ke rumah sakit Mami, mereka panggil. Enggak ya. Suami saya langsung ambil kaki saya, isap maksudnya mau isap racun itu ya. Waduh. Jadi semuanya pada panik karena memang ular itu sudah dibunuh ya. Akhirnya dibunuh ular itu, dan mereka tahu itu ular berbisa. Pokoknya kalau ular itu ya pasti mati, orang digigit ular itu pasti mati. Nah saudara, puji nama Tuhan, saya sampai sekarang ini sehat ya. Dan apa kata orang-orang di sana, itu diuji tuh Mami, biasalah orang kalau dari Jakarta, dari mana-mana, diuji imannya, apakah kuat apa enggak. Nah, saya bilang, iya masa sih, saya bilang gitu. Terus saya tanya sama Tuhan, apa benar ini diutus orang atau di mana, atau guna-guna atau gimana. Dan saya lihat satu wajah loh saudara. Saya lihat satu wajah, dan wajah itu saudara, memang bukan orang Kristen ya. Satu wajah itu jelas sekali karena hampir setiap kali kalau saya belanja bahan rempeyek itu ya, emang ada beberapa toko. Tadi salah satu toko yang saya sering belanja itu di tempat dia. Saya nggak tunggu-tunggu, besoknya saya langsung datang ya. Saya langsung datang dan kemudian saya langsung tunjukkan muka saya ya. Dia nggak berani lihat saya, dia begini. Jadi dia nggak berani dia buang muka begini, dan nggak berani sekali natap saya ya. Jadi saudara, tetapi puji Tuhan beberapa tahun kemudian dia bertobat. Jadi perjalanan hidup saya sungguh luar biasa dipimpin oleh Tuhan, dan kami melayani di sana selama 12 tahun ya. Kami 12 tahun dan banyak sekali terjadi. Saya terlibat di dalam jaringan doa wanita ya, dalam wanita, dan berdoa tempat yang benar-benar yang tadinya bekas perang, yang tempat itu suram sekali, puji nama Tuhan ya, luar biasa. Dan Tuhan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dan satu hal yang sangat luar biasa juga ya, karena saya masih orang Melayu, dan saya di sana juga banyak orang-orang Melayu yang ada di sana ya saudara, banyak orang-orang Melayu yang ada di Ngabang sana ya. Dan saya bergaul akrab dengan mereka. Satu ketika kami dapat satu buku untuk mendoakan mereka selama 40 hari. Jadi itu panduan dari jaringan doa nasional ya, saya dapat buku itu. Jadi mereka 5 waktu berdoa, saya juga 5 waktu. Sampai 1 jam sebelum mereka berdoa, saya berdoa. Ini pandu ya. Itu yang saya lakukan. Saya puasa juga dan saya berdoa. Dan pas Idul Fitri saya datang 16 rumah dari pagi saya datang, puji nama Tuhan. Yang luar biasa, mereka bilang gini sama saya, Ibu pendeta ini kan orang kita dulunya katanya, terus memang suku Melayu lagi, kok bisa jadi Kristen ya katanya. Terus mereka bilang enggak alang-alang katanya, enggak alang-alang jadi pendeta. Coba Ibu pendeta cerita dulu, kok bisa jadi begitu ya? Saya cerita, dan saudara mau tahu nggak? Herannya waktu itu 16 rumah saya datang, semuanya mereka tanya sama saya. Injil sudah diberitakan ya, dan memang saya tidak tantang mereka karena itu kan pas Idul Fitri, tapi mereka tanya seperti keluarga gitu. Dan ada satu keluarga mereka dia sedih sekali. Saya bilang kenapa sedih? Ibu pendeta katanya, suami saya sudah 4 bulan tidak tahu kemana katanya. Oh, boleh nggak saya berdoa? Tapi kepada Isa Al-Masih. Ya, kalau di kita Tuhan Yesus, kalau di situ tuh Isa Al-Masih. Supaya suami ibu pulang, nggak ada yang mustahil loh, saya bilang gitu. Oh, iyalah katanya, kayaknya nggak mungkin lah pulang. Mungkin aja, saya bilang gitu kan, tahu Isa Al-Masih melakukan banyak mukjizat. Iya sih katanya. Udah saya berdoa. Saudara mau tahu nggak? Malamnya suaminya pulang. Ya terus saya nggak pernah ketemu, dan akhirnya saya dengar dari orang lain. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di di Ngabang ya, di Kalimantan ya. Nah kemudian setelah 12 tahun kami melayani di sana, kami balik ya. Di sana juga saya mengajar di sekolah Alkitab di Aras Tamar ya, STT Aras Tamar, dan beberapa sekolah teologi saya mengajar di sana. Jadi memang saya dosen dari beberapa sekolah ya. Dan saudara, satu hal yang sangat luar biasa ya,
mulai sejak saya masih muda sekali ya, dari belasan tahun saya sudah menerima Yesus, saya mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup saya banyak sekali hal-hal yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan berikan, ya susah senang. Dan sampai saat ini, ya api untuk melayani Tuhan, ya kasih saya kepada Tuhan Yesus tidak pernah pudar, ya tidak pernah pudar, dan saya tetap melayani Tuhan. Dan ada beberapa keajaiban-keajaiban yang Tuhan menyatakan dalam hidup saya, saudara. Ya, iblis sepertinya mau beberapa kali mau ambil nyawa saya, termasuk tadi dengan gigit ular. Nah, ini ada lagi satu peristiwa ya, beberapa 3 tahun yang lalu saya sudah kembali ke Jakarta. Saya satu kali saya akan pergi pelayanan di Depok ya, di Depok. Jadi, tetapi anehnya 2 minggu sebelum pelayanan itu ya, saya itu roh saya menyanyi terus ya, saya berbahasa roh dan saya menyanyi dan saya bingung, nyanyi puji-pujian ya, terus keluar dari mulut saya bahasa roh, terus nyanyi pujian. Jadi saya ikutin saja. Nah, pas waktu siang itu jam 1 saya berangkat, saya bawa mobil sendiri, jadi saya bayar tol, saya naik tol di Jor itu di belakang dekat rumah saya. Jadi saya naik itu dengan kecepatan 100 sebelah kanan. Tiba-tiba apa yang terjadi, mobil saya itu bunyinya keras luar biasa dan agak oleng. Tetapi waktu itu saya sedang nyembah Tuhan, ya sedang nyembah Tuhan, sedang berdoa, ya memuji Tuhan, dan hati saya betul-betul sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, nyembah Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan ini apa ini? Saya bilang gitu. Terus Roh Kudus bilang, ban kamu pecah. Jadi saya seperti dituntun sama Tuhan. Jadi saya lepaskan aja karena matic, saya lepaskan dua-duanya ya. Kaki saya lepaskan ya. Saya lepaskan ya, yang bagian remnya ini yang sebelah ya. Dan akhirnya saudara, kaki saya yang sebelah kanan ini saya lepaskan. Kemudian saya pelan-pelan pergi ke kiri. Dan kemudian memang ada polisi tidak jauh dari sana, itu ada polisi. Kemudian polisi nyamperin saya. Ibu itu tadi yang suara keras luar biasa tadi. Iya. Kenapa? Katanya. Saya tunjukin ban saya. Ban kanan depan di sebelah setir. Bayangin saudara, ban yang pecah sedang kencang-kencang. Ban sebelah kanan, sebelah setir itu pecah. Jadi waktu saya tunjuk, saya juga seperti susah ngomong, saya lihat itu. Dan saya tahu bahwa ini Tuhan selamatkan saya dari kecelakaan yang sangat luar biasa. Jadi waktu saya tunjuk sama polisi ban saya, dia lihat ban, dia lihat muka saya. Dia lihat ban, dia lihat muka saya. Dia lihat ban, dia lihat muka saya. Berkali-kali dia terus begitu. Kemudian dia garuk kepalanya, dia bilang, ini keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia. Ibu mau tahu nggak? Ini ban setir sebelah kanan dekat, ya depan. Kemudian ibu kencang tadi jalannya, itu harusnya ibu tergelincir. Itu mobil mungkin bisa sampai ke sana. Tetapi karena saya tenang sekali waktu itu ya. Waktu itu jadi saya nggak ngerem, nggak apa, jadi tenang sekali ya. Memang betul-betul damai ya, benar-benar damai yang Tuhan berikan pada saya. Dan akhirnya saya ke pinggir, kemudian itu kata polisi, saya bilang, iya Tuhan Yesus yang tolong saya. Tidak lama kemudian ada patroli yang datang, kemudian ibu ini beruntung Bu, ini mah kalau ibu masih selamat ini beruntung Bu, ibu masih untung. Saya bilang bukan saya untung, tapi karena Tuhan yang tolong saya. Jadi saudara, berkali-kali memang iblis mau ambil saya dengan cara yang benar-benar mengerikan ya. Dan waktu COVID baru-baru juga ya, tahun lalu saya kena COVID. Ya, saya kena COVID. Jadi saudara, saya pikir saya cuman hanya sakit biasa ya. Ternyata waktu 1 minggu badan panas, saya nggak turun-turun. Akhirnya saya minta adik saya bawa saya ke rumah sakit. Ternyata saya kena COVID ya. Waktu diambil darahnya, di swab saya kena COVID. Saya istirahat lagi satu minggu di rumah, tetapi saya parah. Nafas saya sudah sesak, saudara, dan karena saya ada darah tinggi juga, kemudian saya pernah sakit stroke ringan juga, ya, beberapa tahun lalu, dan akhirnya waktu saya pergi ke rumah sakit, dokter bilang, ibu, ini
kenapa ibu baru datang sekarang? Ini bahaya sekali. Ibu tensinya juga tinggi 174 per 100 lebih. Ini bahaya sekali katanya. Ya, itu saya diare sudah mencret-mencret, dan saudara, beberapa hari setelah saya masuk rumah sakit, saya masuk ruang HCU. Jadi ruang HCU, dan itu memang sudah saya hanya pakai pampers semua ya. Saya buang air kecil, besar juga pakai pampers dan diurus, dan saya sudah tidak kuat, mata pun sudah kunang-kunang, sudah sesak ya. Dan malamnya juga saya digoda sama iblis bermacam-macam. 3 malam saya bertarung ya dengan macam-macam roh maut mau datang, dan saya bilang, hai iblis, kau dengar, aku milik Kristus, kau tidak berhak atas tubuhku ya. Tubuhku adalah, tubuh, jiwa, dan rohku adalah milik daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian makin lemas, mungkin lemas, dan sendi-sendi saya sudah lemas, mungkin karena elektrolit saya turun. Kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tiba-tiba saya ingat ya, suruh minta adik saya belikan susu beruang, belikan hidrokoko, dan juga Yakult ya, karena mencret itu ya, karena diare tiap berapa kali. Ya puji Tuhan, pelan-pelan akhirnya saya stabil dan mulai naik ke atas di ruang isolasi. Nah saudara, waktu di ruang isolasi apa yang terjadi? Saya diserang lagi. Pikiran saya pengen terjun dari lantai 24. Saya bilang, ini saya gila atau apa ya? Tapi saya nggak gila, itu iblis ya. Jadi itu kuatnya luar biasa. Dan saya yakin kalau saya nggak ada dalam Tuhan, mungkin saya betul-betul terjun di lantai 24. Karena itu seperti apartemen, ya seperti apartemen, dan kemudian itu ada tempat ruangan tuh jemur pakaian, dan situ memang ada seperti pagar, dan memang itu. Dan saya dengar kesaksian, banyak juga saya dengar memang ada beberapa orang yang lompat ya waktu sakit COVID. Dan itu kuatnya luar biasa. Dan saya benar-benar seperti tidak berdaya, seperti betul-betul pikiran saya itu harus terjun. Dan saya cuma hanya bilang, aku memakai ketopong keselamatan, saya hanya muji Tuhan, nyembah Tuhan, dan akhirnya itu hilang sendirinya. Dan saya malam itu saya lihat itu ada orang yang besar sekali di samping saya, dan saya bertarung lagi. Saya bertarung, dan akhirnya saya menang. Saya berdiri di ruang itu, karena satu kamar itu ada seperti lemari kaca. Saya bilang di kaca itu, hai Suryani. Saya bilang, hai Suryani, hai roh Suryani, kamu tidak menerima perbudakan yang menjadi kamu takut lagi, tapi kamu menerima Roh Kudus. Dengan roh itu kamu berseru, ya Aba ya Bapa, kamu anak Allah. Hai jiwa Suryani, kamu merdeka. Hai tubuh Suryani, kamu bukan bait virus corona, tapi bait Allah. Dan saya mulai menyembah, saya mulai memuji Tuhan ya. Kemudian saudara, saya menangis memuji Tuhan. Saya buka YouTube, dan pada itu sekitar jam 2, saya menyanyi menangis di hadapan Tuhan. Jam 4 pagi ada mahasiswa saya dulu menelepon saya dari Manado. Dia bilang, Bu, saya digerakkan untuk berdoa buat Ibu. Jadi berdoa, dia juga punya karunia penyembuhan. Dan akhirnya saudara, saya lapar. Dan selama 4 minggu saya nggak bisa makan. Saya hanya makan 1-2 sendok, kemudian saya rasa mau muntah. Saya hanya makan cemilan-cemilan saja, dan saya hantam susu dan sebagainya. Hanya itu, buah, ya itu pun susah sekali. Saya harus kasih air supaya bisa masuk. Tapi kali itu saudara, setelah saya itu terjadi, saya makan itu baru pertama habis nasi saya. Siang habis, dan kemudian 4 hari kemudian saya boleh pulang. Jadi itu saudara kesaksian saya. Jadi berkali-kali iblis mau membinasakan saya, tetapi Tuhan, karena kita milik Tuhan ya, kalau memang belum waktu Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Dan saya ingat sebelum saya bertobat, waktu saya masih kecil, masih di kampung saya di Riau sana ya, saya ini suka pergi ke gunung-gunung, pergi ke sungai-sungai ya, namanya di kampung, dan saya bawa teman-teman. Satu ketika kami cari udang di goa-goa gitu ya, di goa-goa, dan tiba-tiba ada batu besar jatuh, hampir nimpa saya.
dan itu akhirnya saya selamat, saudara. Nggak tahu itu batu nimpa jatuh dari atas, itu besar sekali, hampir timpa kepala saya, tapi kemudian saya bisa ngelak dan bisa selamat. Nah itu, jadi banyak sekali ya yang berkali-kali saya itu hampir mau pergi diambil ya, tapi tidak, karena saya milik Tuhan. Dan saya ingat juga waktu di Riau itu kami suka main di, biasanya itu kan laut itu kering sampai jauh sekali. Jadi saya bawa adik saya, bawa teman-teman saya itu main di pinggir laut. Kami saking asiknya, waktu itu adik saya yang nomor 2, dia cerita sama saya waktu beberapa waktu saya ingat nggak Usi, kita main ke pantai ya, kita main itu di batu-batu ya. Kami lupa bawa air pasang, udah sore air pasang, baru kami cepet-cepet ya, itu juga hampir juga. Jadi ya kalau Tuhan sudah memanggil kita ya saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi anaknya ya, apapun iblis mau rampas kita, kata firman Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat mengambil dia dari tangan kita. Nah kemudian apakah ada penderitaan yang dialami oleh papa saya dengan mama saya? Ya ada ya, karena mereka sudah jadi anak Tuhan. Papa saya ya memang nggak dapat warisan. Satu ketika papa saya pulang ke Banten sana, kemudian pamannya bilang, kamu sekarang anak kamu bagaimana? Dia cerita sudah jadi Kristen. Dia bilang kalau kamu mau kembali lagi, kamu dapat warisan. Ya ini ada rumah, ada apa, dapat warisan. Tapi kalau kamu tidak kembali ya kamu ya nggak dapet ya. Nah begitu juga mama saya, walaupun dapatnya sedikit saja ya, jadi sekedarnya saja. Jadi saudara, emang ada harga yang dibayar. Dan saya pernah bilang sama mama saya juga, ya nggak usah lama, itu kita sudah dapat kerajaan surga, rumah kita lebih mewah lagi ya di kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi itu saja dulu. Jadi kalau ada pertanyaan, ada lagi yang lain silahkan ya. Jadi satu kali ikut Tuhan Yesus, seterusnya tetap Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Yusuf. Makasih Ibu Suryani, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus pribadi yang sangat real ya, pribadi yang sangat nyata. Itu sebabnya saya katakan kalau kita di dalam Tuhan Yesus, bersaksi adalah sesuatu yang kita alami. Yes, betul. Ya. Bukan sesuatu yang disuruh oleh organisasi, sinode, ataupun pendahulu-pendahulu. Misalnya saya disuruh bersaksi, Yusuf Manubulu kau bersaksi, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan aku bersaksi bahwa Rasul Paulus adalah rasulnya Tuhan Yesus. Nah kalau saya tidak mengalami, itu kan berarti kesaksian hoax. Saya tidak berinteraksi langsung dengan apa yang saya saksikan. Kita saksikan itu kan berarti kita saksikan, kan pengertian dari bahasa Indonesia itu bersaksi, berarti kita menyaksikan. Nah apa yang disaksikan oleh narasumber pada malam hari ini, Ibu Suryani, luar biasa, karena beliau bisa bicara bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Karena beliau mengalami mujizatnya, kuasanya, ya, kebenarannya. Apa yang dia nyatakan digigit ular, ya digigit ular. Apa yang dia nyatakan selalu itu tergenapi. Dan itulah kesaksian yang benar. Kami mengalami, jadi kami bisa berbicara siapa dia. Ya. Kalau kami tidak mengalami, kami hanya membaca sebuah buku, apalagi kalau cuma disuruh-suruh orang lain, wah itu bahaya sekali kita bersaksi, namanya saksi dusta kita itu, ya. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sangat real, Tuhan Yesus sangat luar biasa, melebihi daripada apapun yang kita bisa katakan, melebihi daripada apapun yang kita bisa pikirkan. Dan pada malam hari ini kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Bagi teman-teman yang mau berdiskusi, silakan, linknya kami taruh di live chat. Ya, silakan dengan catatan tetap sama, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghina, baik kepada pribadi ataupun kelompok
ataupun agama lain. Ya, kita harus belajar berdiskusi yang santun, yang sopan, bermartabat, intelektual, karena ini diskusi, bukan berdebat. Kalau Anda mau berdebat, ya tidak usah masuk, karena saya tidak menyediakan ruang untuk itu. Berdebat itu biasanya orang-orang yang sok-sok pintar itu, ya, untuk terus mengedepankan pemahamannya dan terus ingin dibenarkan oleh banyak orang, ya. Nah, ini yang kita perlu hati-hati, karena banyak manusia tanpa sadar merasa lebih hebat dari Tuhan, merasa kebenaran itu mereka punya dirinya, padahal kebenaran itu hanya punya Tuhan Yesus. Dan kita sudah lihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus turun dan hadir di dalam keluarga yang tadinya berlatar belakang berbeda, yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan dari latar belakang yang cukup fanatik, ya, sehingga mereka, bagaimana tadi diceritakan oleh Ibu Suryani, kalau ibunya adalah pernah menginjak-injak Alkitab, ya, pernah melecehkan, pernah ini, ya, puji Tuhan yang dilakukan itu kepada orang Kristen, ya, orang Kristen tidak pernah demo berjilid-jilid, tidak pernah istilahnya menuntut, karena Alkitab yang mengajarkan itu, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Dan kenapa kami begitu menaruh harap kepada Tuhan? Karena Tuhan kami, sekali lagi, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang real, yang bisa dibuktikan kuasanya, kasihnya, ya. Oke teman-teman, menjadi doa kami supaya semua kita bisa menemukan Tuhan yang benar, ya, supaya jangan sampai kita mentuhankan yang bukan Tuhan. Tuhan kita anggap bukan Tuhan. Nah, ini yang menjadi berbahaya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, waktu dan kondisi juga yang membatasi kita. Terima kasih buat semuanya. Ya. Dan silakan kita dukung narasumber kita. Ya, Anda bisa salurkan persembahan di bawah layar deskripsi. Kami sudah cantumkan. Ya, silakan kita dukung narasumber supaya narasumber bisa melayani, Ibu Suryani bisa melayani dengan maksimal, bisa melakukan penginjilan dan banyak jiwa bisa diselamatkan, dibawa ke surga. Oke teman-teman, silakan didukung ya, supaya semuanya bisa sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman yang belum bisa berdiskusi malam hari ini, kami arahkan ke program selanjutnya. Kami sangat menghargai Anda semua, karena waktu dan kondisi yang membatasi kita ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua.